guys, di sini saya mau ke Panggul dan ternyata sampai sini hujan mulai turun. Jadi ya mau saya sih tadi mau vlog ke Panggul ya, tapi ya lihat saja nanti kondisinya di jalan ya kawan-kawan ya. Karena walaupun saya memakai action cam, cuma kan kalau cuaca hujan itu kurang bagus hasilnya. Ini saya sudah sampai hampir di Kali Putih ya, hampir sampai di Kali Putih. Ini tepatnya di tempat Gericak Pak Indro. Dan mulai dari sini hujan semakin deras sekali kawan. Ini sampai mata saya sakit terkena air hujannya karena deras banget ya. Inilah jalannya, hati-hati karena lubang-lubang tidak terlihat karena penuh dengan air hujan kawan. Jadi ini sebenarnya itu banyak banget lubang-lubang kawan. Saya saja kemarin juga pernah jengkol ada kecemplung karena tidak terlihat lubang aspal jebolnya ya. Dan mulai di sini saya mau isi bensin karena vlognya ke Panggul semakin terus. Jadi vlog saya batalkan, jadi ngisi bensin aja di sini kan, dan nanti kembali ke Depok saja. Tidak memungkinkan untuk vlog. Dan di sini ternyata saya menyimpan mbaknya ini jualan bensin. Dan saya tanyakan, ternyata Panggul hujan deras ya hari ini tadi kan, yang termasuk paling deras. Seperti inilah jalan-jalan sudah semua. Nggak tahu kalau Panggul bagaimana. Aku lucu sekali kawan. Sepertinya kalau hujan turun banyak yang bersyukur ya kan, alhamdulillah. Apalagi bagi orang yang di daerah dataran rendah kayak Panggul kan kekurangan air kan kawan ya, susah cari air. Jadi ya kalau hujan kayak gini ya pasti sumur-sumur terisi kembali dan sumur mulai keluar lagi kawan. Menuju Depok lagi karena vlognya tidak memungkinkan untuk saya lanjutkan, jadi ya saya berikan perjalanan pulang saja menuju Depok. Nah di sini banyak sekali anak-anak kecil yang hujan-hujanan, ya bukan anak kecil saja tapi orang-orang dewasa juga ikutan hujan-hujanan. Nah yang penting kalau air tergenang kayak gini, saya sarankan jangan kencang-kencang naik motornya, karena nggak tahu kalau nanti ada lubang aspal kan ya. Kalau dalam kan bisa celaka. di
sini hujan juga masih deras. Ini kalau volume saya keraskan di kameranya, suaranya pak 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 gitu kan. Jadi agak berisik ya. Jadi volume dari kameranya saya kurang separuh ya, agar tidak mengganggu kalian untuk melihat nantinya. Ini kiri tadi tempatnya Pak Indro yang mempunyai selepan pericak tadi kan ya, di Kali Putih. Rumahnya itu tadi jalan yang pagarnya biru. Nah kayak gini kan kawan, yang harus perlu diperhatikan ya, selokan-selokan kawan-kawan, karena kalau air tuh penuh dan membanjiri aspal ini pasti akan cepat rusak, mengikis si aspal tersebut. Nah kayak gini kan kawan, itu sangat berakibat buruk sekali ya buat jalan. Dan alangkah baiknya untuk di selokan-selokan yang buntu segera dibersihkan, agar musim penghujan kayak gini kan rawan banjir kan kawan ya, kalau dataran rendah. Kalau di Depok sih pegunungan tinggi, dataran tinggi, jadi ya walaupun gitu tapi tetap harus waspada dan harus selalu membersihkan selokan-selokan, karena kalau di dataran rendah kan resikonya banjir, kalau di dataran tinggi resikonya longsor kan kawan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan jalanan, ya pasti akan berakibat fatal kan kawan ya. Kalau misalkan selokan-selokan dibiarin sampai air mengenangi jalan, pasti akan rusak kan kawan. Seperti inilah jalan ini, hampir sampai di Kali Putih tadi. Ini saja segini gedenya airnya kan kawan. Ini sampai sini, ini tangan saya sudah nggak bisa, misalkan dicubit aja nggak sakit kan kawan, nggak terasa, soalnya sudah dinginan sekali. Makanya saya bersikeras untuk membatalkan ngevlog ke Panggul, karena hujannya ya gede banget dan petir menyambar ke sana kesini, jadi takut saja. Saya lanjutkan ngevlognya. Ini tanjakan Kali Putih kan kawan. Ini kalau malam saya lewat sini tuh takut kan kawan, karena kanan tadi ada rumah kosong, jadi ya takut saja kalau nggak bawa temen ya. Ini supir-supir lagi berhenti karena banyak petir dan hujan lebat. Takutnya kalau nanti ada pohon tumbang kan kawan, karena hujan kemarin tuh sempat ada anginnya juga ya, anginnya juga lumayan kencang. Jadi ya kita harus hati-hati kalau kita menemui cuaca yang begini lagi. Seperti inilah aspal yang terguyur air dari selokan kan kawan, seperti ini ya. Nah gimana nggak rusak kan kawan kalau airnya kayak gitu ya. Jadi air tuh nggak lewat selokan tapi langsung membanjiri ke aspal, seperti itulah. Nah di sini nih saya hampir jatuh kan kawan. Nah di sini detik-detik di sini itu saya hampir jatuh karena kena itu pecahan si aspalnya yang terbawa air, hampir tergelincir ya. Ini besar banget ini kan kawan, air kayak ini ya. Nah ini kan air dari sekolahan dan ini kan ngumpul ke aspalnya kan dari atas. Ini atas ini kan rumahnya Mas Samto.
saya ambil jalur yang kiri. Jadi kalau ke kanan bisa, tapi jalurnya agak ekstrim, agak nanjak banget, dan sana tuh rawan ada pohon tumbang kayak longsor gitu. Jadi saya takut lewat situ. Akhirnya saya lewat jalur semak, teman-teman. Ini nanti kan tembusan di Sriten. Di sini saya udah sampai di TK Semak ya. Ini sepi sekali kalau posisi hujan. Enggak banyak anak kecil yang hujan-hujanan, enggak kayak di Panggul tadi. Jadi ya itu tadi, takut ya, karena di desa sini tuh juga termasuk dataran tinggi, jadi banyak kadang ada longsor kayak gitu ya. Sebelah kanan tadi adalah TK yang baru kan kawan, baru dibangun tapi belum ditempati, mungkin belum diresmikan ya. Ini peluran juga sangat berodol sekali kan kawan. Lihat, baru beberapa meter sudah jebol lagi, beberapa meter jebol lagi ya. Nah di sini nih saya kaget dengan sambaran petir kan kawan. Kencang sekali petirnya di sini. Nah pas di sini nih saya sampai kaget dan saya langsung tancap gas kawan-kawan, karena takut ya. Nah sampai sini ketemu lagi air yang menggenangi peluran kan kawan. Ya kalau kayak gini terus pasti rusak kan kawan ya, pasti rusak si peluran tersebut. Nah ini kan nggak lewat selokan kawan. Sini ada mobil Pertamina LPG ya. Lagi berteduh. Nah di depan saya menemukan kembali sebuah bongkok kan kawan. Ini saya singkirin dulu karena ini nanti bakal mengganggu perjalanan orang ya. Ya kalau orangnya mau pelan, kalau tidak tahu kan bisa bahaya karena licin bongkok itu kan. Oke, kita lanjut kembali. Di sini saya masih dingin sekali ya, masih gemeteran. Dan ternyata di depan juga ada lagi kan kawan. Kita turun dan kita pinggirkan dulu. Ini malah di tengah jalan ya kan kawan. Oke, bongkok sudah kita singkirin, langsung kita jalan lagi. Dan ya di sini mulai nanjak terus kan kawan ya. Mulai dari sini sudah menanjak terus. Nah ini nggak hujan aja sulit jalur yang ini kan kawan. Apalagi kalau hujan kayak gini, sudah pelurannya rusak, ditambah ada air seperti ini membawa lumpur kan kawan. Jadi ya lumayan ekstrim juga. Dan semakin ke atas ternyata suasana semakin gelap karena kabut sudah turun. Jadi ya
saya terus tancap gas, tidak mengurangi gas kawan-kawan ya, agar cepat sampai rumah. Karena petir di sini sudah menyambar ke sana sini, jadi saya semakin takut. Jadi perjalanan saya berpulang kan kawan ya, agar cepat sampai rumah. Ini sampai di daerah Grojo. Yang ke kanan tadi adalah ke jalur Tanggaran yang saya omongin tadi ya, lewat situ agak ekstrim tadi, tanjakannya lebih tinggi daripada tanjakan-tanjakan yang saya lalui ini kawan-kawan. Apalagi di sana itu kalau hujan gini kan lumpur pasti mengikuti air, jadi air itu kan juga ke aspal, bukan aspal sih, rabatan gitu, jadi pasti licin sekali. Jadi tadi saya tidak lewat sana. Ini saya sudah di atas Tumpak Miri kan kawan. Jadi sampai sini dulu video perjalanan saya, vlog gagalnya. Jadi jika kalian suka dengan video-video saya, konten-konten saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman di Facebook atau di media apapun kawan-kawan, agar orang yang suka dengan video saya juga ikut terhibur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.